Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Ami Ikakup Official. Nah, sebelumnya Ami mau mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua, untuk para subscriber Ami 15.000, berapa ya. Sebelumnya Ami mau mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton, sudah subscribe, sudah like, sudah komen di video-video Ami. Dan kali ini di awal tahun ini Ami ditawari sama teman-teman dari CNN Indonesia, katanya mau wawancara dengan Ikakup Official terkait video yang sudah banyak yang tonton, video Makate kakak Nara dan kakak Dia, di mana viewersnya sudah tembus 2,8 juta. Dan makanya dari teman-teman dari CNN Indonesia tertarik untuk melakukan wawancara kepada kami karena mereka ingin mengetahui bagaimana prosesi persiapan Makate atau hitanan di adat budaya Bugis. Jadi mudah-mudahan wawancara sebentar bisa lancar. Jadi mohon doanya ya. Tapi sebelumnya kalian yang menonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube Ami. Nah, kita mau mandi dulu ya untuk siap-siap ke rumah Mami karena di sini jaringan di rumahnya Ami kurang bagus, jadi kita mau ke rumah mertua deh. Dadah, kita mandi dulu ya. Oke, jadi kebetulan kita sudah berada di rumahnya Mami karena kebetulan wifi di sini lancar, jadi kita melakukan wawancara via Zoom-nya di sini. Dan tentunya ditemani sama bocah kecil dan kakak Nara selaku yang berperan dalam video Makat. Oke, sambil kita mempersiapkan alatnya, kita tunggu Abi dulu pulang dari kantor. Belum berakang. Oke guys, jadi kita mau mempersiapkan laptop dulu sebelum kita melakukan Zoom. Oke guys, panas sekali. Mari kita setel dulu. Nah, jadi persiapan alat dan bahan sudah kita siapkan untuk wawancara via Zoom-nya. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi dari teman di cnnindonesia.com. Sebelum melakukan prosesi ritual Makate itu, biasanya kami mempercayakan seorang ahli, biasanya dalam keluarga itu menunjuk satu orang yang disebut sebagai Sandro. Nah, inilah yang Sandro yang melakukan prosesi Makate tersebut. Iya, Makate. Kalau untuk anak perempuan, kalau untuk anak laki-laki namanya Masunna. Iya, beda. Iya. Kalau perempuan itu prosesinya itu biasanya Sandronya cuman mengkeruk bagian klitoris. Biasanya ada yang berpikiran bahwa ada yang dipotong atau diiris. Ini di sini kita tidak melakukan hal seperti itu, Mbak. Yang Sandro lakukan hanya mengkeruk sebagian di daerah klitoris, Mbak. Cuma dikeruk sedikit, Mbak, di bagian klitorisnya. Iya. Seperti selaput, seperti ada selaput yang dikeruk sedikit di bagian klitoris. Biasanya seperti itu. Namun sebelum melakukan prosesi itu banyak yang kita persiapkan dulu, Mbak. Misalnya seperti tadi sarung sutra 7 lapis,
baju bodo 7 lapis yang akan digunakan anak yang ingin dikate. Biasanya kalau di kita itu umur 4 sampai 7 tahun, Mbak. Yang penting sudah bisa mengikuti syahadat atau membaca Al-Qur'an. Ini waktu di YouTube saya itu, Mbak, kan anak saya yang dikate. Iya. Iya. Pertamanya sih memang dia takut, Mbak, karena dikiranya kalau dikata itu kan seperti dikiranya seperti anak laki-laki yang akan dipotong. Nah, makanya kita kasih pengertian bahwa tidak ada yang dipotong di bagian klitorisnya, cuman hanya dikeruk sedikit. Tapi biar bagaimana kan namanya anak juga pasti histeris, Mbak. Jadi dalam video itu anak saya itu tetap menangis karena ketakutan. Padahal sebenarnya tidak ada yang dilukai sama sekali, Mbak. Kalau kepercayaan lain kita itu yang diharapkan agar anak itu tidak istilahnya kalau dalam bahasa kita itu tidak mengure atau tidak gatal ya. tidak glitter. Iya, makato itu kan adalah prosesi hitanan atau mengislamkan anak perempuan di masyarakat kami, masyarakat Bugis. Nah, sebelumnya kita siapkan itu baju yang akan dipakai, baju bodo, Mbak ya. Baju bodo sebanyak 7 atau 9, 7 lapis ya. Nah, itulah yang nanti akan dipakai oleh anak sebelum melakukan prosesi makate. Nah, jadi sebelumnya anak dituntun dulu untuk berwudu. Setelah itu dipakaikan baju sebanyak 7 lapis, terus dipakaikan sarung sutra atau lipak sabe yang kami sebut ya. Terus barulah anak dituntun untuk naik di atas ranjang. Nah, di atas ranjang itu sudah tersedia nampan besar, di mana di dalam nampan itu terdiri dari beras ketan yang kami sebut sopko hitam dan sopko putih. Terus ada 2 buah telur, di mana di dalam baki itu juga ada pisang raja, pisang Ambon, ada kelapa, gula merah, dan ayam yang dimasak, ayam yang sudah dimasak atau ayam opor ayam, Mbak, yang sudah dimasak. Iya. Nah, setelah itu di atas ranjang juga kita susun bantal yang nanti akan dinaiki oleh anak. Nah, bantal itu dilapisi lagi 7 buah sarung sutra. Sajadah dulu, Mbak, sajadah. Terus 7 buah sarung sutra. Terus di atasnya barulah daun pisang muda. Nah, masing-masing itu semua ada makna filosofinya, Mbak. Kalau di baju dan sarung itu kan ada 7 lembar, Mbak. Ya, makna filosofinya menurut kami itu agar rezekinya banyak dan lancar dan dia itu bisa berhasil, Mbak. Setelah itu barulah anak dituntun untuk duduk di atas bantal tersebut. Lalu si Sandro menganjurkan untuk anak mengikutinya bersyahadat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu barulah melakukan prosesi makate tersebut yang dikeruk itu, Mbak. Nah, setelah itu setelah dilakukan prosesi makate, biasanya si dukun si Sandro ini memberi makan gula merah kepada anak. Nah, makna filosofinya menurut kami itu agar kehidupan anak ini semanis gula. Setelah dilakukan makate, anaknya lalu dibopong, ditaruh di atas sini, terus dibawa naik ke tempat yang tinggi. Itu makna filosofinya agar wawasannya luas, bercita-cita tinggi dan memiliki banyak rezeki. Dan pas di depan pintu rumah biasanya anak baru dibukakan itu baju bodohnya, Mbak, yang 7 lapis. Nah, makna filosofinya itu agar rezekinya bisa terbuka dan
rezekinya lancar Mbak. Kalau persyaratan baju bodo sih Mbak, itu harus ya Mbak, karena itu kan adat kami. Tapi kalau sarung, biasanya ada yang tidak cukup sarungnya, bisa dipakai sarung biasa Mbak. Yang penting harus 7 atau 9 lapis. Kalau sarung sutra itu sarung khas Bugis Mbak. Iya. Iya. Iya, baju. Kalau filosofi beras ketan sama opor itu saya kurang paham, Mbak. Makan saja. Karena mungkin untuk dimakan. Iya, ada yang sudah matang dan ada juga yang memang ayam utuh, Mbak, yang disediakan. Satu ayam utuh. Itu yang ayam utuh, nanti jenggernya apa? Jengger ayamnya itu kan ada, itu mahkota ayam biasanya itu dipotong sampai supaya mengeluarkan darah. Nah, pada saat mengeluarkan darah disimpan di dalam wadah daun. Nah, disimpan dalam wadah daun. Terus kan tadi waktu anak dikate itu kan dikeruk sedikit bagian klitorisnya. Nah, hasil dari bagian klitorisnya itu ditaruh bersama dengan ini jengger ayam. Iya. Filosofinya filosofinya ayam kan, kalau menurut kami ayam kalau tambah lama tambah bermanfaat, semakin lama semakin bermanfaat. Jadi kami itu memaknainya bahwa semakin dewasa anak ini bisa semakin bermanfaat untuk yang lain. Gagah, semakin ayam kan semakin besar semakin gagah. Ada yang namanya kemanut di dalam istilah Bugis disampaikan. Ada maksudnya. Iya. Kalau pesan saya sih, menurut saya kalau selama prosesinya tidak melukai anak seperti yang tadi itu cuma dikeruk, itu kan masih masih dianjurkan ya, kalau tidak salah. Saya pernah membaca dari MUI, katanya masih dianjurkan, yang penting tidak melukai. Ya, selama tidak melukai ya bisa dilakukan. Bisa Mbak, iya. Bisa Mbak, silakan saja di link yang Mbak yang Mbak nonton kemarin itu kan di YouTube. Iya, bisa Mbak. Iya, bisa Mbak. Selesai nih. Alhamdulillah, jadi sudah selesai wawancara dengan tim dari CNN. Kalian nanti boleh nonton di channel YouTube CNN ya. Nanti Ami kasih linknya di bawah ini. Terima kasih. Dadah.